Selamat siang Permisa, kembali lagi bersama saya Widya Priyani di Lintas Produksi. Virus corona atau COVID-19 membuat harga bahan pakan di pasar naik melesat. Selamat pagi Permisa, saat ini saya sedang berada di Pasar Jaya Jelambar, Jakarta Barat. Semenjak adanya isu virus corona yang datang ke berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagian bahan makanan seperti sayur-sayuran dan bawang-bawangan naik melesat. Bawang-bawangan seperti bawang bombay naik hingga 2-4 kali lipat dari harga normal. Dan sayur-sayuran dari harga 2.000 sekarang sudah naik menjadi 7.000 per ikat. Namun tidak dengan ayam dan ikan. Ayam dan ikan tidak naik dikarenakan peternakan Indonesia masih berjalan baik dan lancar. Pasar ini dibuka dari jam setengah 4 subuh sampai jam 12 siang. Sekian info dari saya Widya Apriyani, Pasar Jaya Jelambar, melaporkan. Tidak hanya bahan pakan yang naik, namun buah-buahan di pasar juga naik, namun ada juga yang turun. Selamat siang Permisa, saat ini saya sudah berada di Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur. Semenjak adanya isu virus corona yang datang ke berbagai negara, termasuk Indonesia, kini perdagangan di Indonesia mulai naik melesat. Seperti buah-buahan di pasar ini. Buah mangga yang tadinya harganya 5.000 per kilogram kini naik menjadi 25.000 per kilogram. Dan buah bengkoang yang tadinya 7.000 per kilogram kini naik menjadi 10.000 per kilogram. Dan ada juga yang harganya normal seperti buah semangka kuning dan semangka merah, dan juga ada yang turun seperti buah kedongdong yang tadinya harganya 10.000 kini turun menjadi 2.000 per kilogram, dan buah melon yang tadinya 10.000 kini turun menjadi 7-8.000 per kilogram. Saya Widya Apriyani, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, melaporkan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan himbauan untuk masyarakat dan mahasiswa untuk menjalani kuliah online di rumah. Baik Permisa, sejak pemerintah Indonesia mengumumkan bencana nasional virus corona atau COVID-19 pada 14 Maret lalu, pemerintah daerah seperti DKI Jakarta dan beberapa universitas mengubah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh alias daring atau kuliah online. Virus corona atau COVID-19 terus menjadi perbincangan hangat dunia. Belakangan ini, informasi tentang wabah pandemi itu menjadi tren dan menjadi perhatian utama bagi masyarakat. Untuk menghambat makin luasnya penularan wabah virus corona, pemerintah memutuskan seluruh kuliah tatap muka resmi dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh alias kuliah online. Dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi dengan menggunakan media internet. Kuliah online itu menurut saya sangat merugikan karena dengan adanya kuliah online, pertemuan tatap muka antara mahasiswa dan dosen tidak terlaksanakan, sehingga menghambat pengetahuan yang kita dapat. Karena ketika kita melakukan face to face, otomatis ilmu yang kita dapat akan berbeda dengan hanya membaca ataupun memperhatikan dari penjelasan dosen, dan menjadi kurang interaktif. Apalagi dengan adanya chat online, walaupun adanya chat online menurut saya kurang efektif karena di situ kondisi kita di rumah itu kegiatannya berbeda-beda. Mungkin ada yang baru bangun, ada yang sedang membantu orang tua. Jadi mungkin saja dalam proses multi chat itu konsentrasi kita tidak sepenuhnya terhadap pelajaran yang sedang dibahas. Himbauan untuk selalu mencuci tangan dan melakukan social distancing untuk memutuskan virus corona, salah satunya yaitu penyemprotan air disinfektan yang dikerahkan ke rumah-rumah warga dan jalanan. Di tengah wabah virus corona atau COVID-19 yang semakin meluas terutama di Indonesia, berbagai tindakan dilakukan untuk mencegah orang yang terinfeksi lebih banyak.
mulai dari menyerukan himbauan untuk cuci tangan, melakukan social distancing, hingga lockdown. Salah satu cara yang sudah mulai banyak dilakukan yaitu penyemprotan cairan disinfektan. Tindakan ini mulai dilakukan di perumahan warga hingga area perkantoran untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya yaitu di Kelurahan Koja, tepatnya di Jalan Cipucang 2. Remaja di Jalan Cipucang 2 ini berbondong-bondong menyisihkan uang untuk membeli bahan-bahan disinfektan dan diracik, lalu akan disemprotkan ke rumah-rumah warga. Menurut Gusti Nyoman Dharma Putra, selaku dokter spesialis kulit dan kelamin, disinfektan adalah sebutan bagi larutan atau zat kimia tertentu yang dapat membunuh bakteri atau mikroorganisme yang ada pada suatu objek tertentu, sehingga membuat penggunaan disinfektan penting untuk mencegah terjadinya infeksi. Revitalisasi tim menuai pro dan kontra bagi seniman-seniman yang ada di sana. Berita ini diambil pada tanggal 6 Maret 2020 lalu. Saat ini saya sedang berada di Taman Ismail Marzuki atau TIM. Saat ini saya sudah bersama narasumber kami, yaitu Bapak Mogan, yang sepertinya setuju dengan diadakannya revitalisasi yang diadakan oleh Pemprov saat ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Tujuan kegiatan ini tuh apa sih? Tujuan dari kegiatan Revitalisasi ini? Oh, sebenarnya revitalisasi adalah memperbaiki kondisi gedung-gedung dan membuat cantik. Sebenarnya tujuannya baik, revitalisasi itu. Alasan Bapak untuk setuju dengan adanya revitalisasi ini apa? Yang seperti tadi saya bilang, kalau dia membuat menjadi baik, membuat fasilitas-fasilitas jadi bertambah, itu buat saya baik, gak apa-apa, bagus. Apakah pemerintah ada omongan atau kata-kata terhadap seniman-seniman yang ada di sini? Dalam kasus ini, kemarin-kemarin itu sama sekali sebenarnya pemerintah tidak ada sosialisasi dengan seniman pada umumnya ya. Tapi tiba-tiba sudah langsung eksekusi seperti saat ini. Jadi beberapa kawan juga tidak tahu, sudah langsung dieksekusi, bahkan ada beberapa gedung yang menurut kami itu sudah layak menjadi cagar budaya, dirobohkan juga. Sebenarnya dari situlah persoalan-persoalan ini muncul, begitu Pak. Sebenarnya tuh tim itu tempat apa sih? Tim itu adalah tempat semacam laboratorium atau tempat belajar atau tempat mengolah kebudayaan, gitu Mbak. Jadi seniman itu perlu tempat yang kondusif untuk mengolah batinnya, ekspresinya, bahkan juga perlu tempat-tempat untuk pentas, untuk mempresentasikan karya-karyanya, Mbak, gitu Mbak. Tapi kan ada yang nggak setuju ya? Itu tuh permasalahannya tuh kira-kira apa sih? Betul, sebagian seniman tidak setuju karena memang ada beberapa hal yang tidak cocok dengan seniman. Ada 3 tuntutan kami, cabut pergub, terus usir Jakpro sebagai pengelola. Kami juga menolak hotel yang ada di tim, yang sebenarnya kalau di market aslinya itu tidak ada, gitu Mbak. Jadi kami memprotes itu, Mbak. Buat kedepannya sih, pengennya gimana? Kalau kedepannya, ini yang penting Mbak, kami pengen seluruh seniman berkumpul kembali, membicarakan bagaimana sebaiknya tim ini dikelola, bagaimana ekosistemnya. Ekosistem itu bukan hanya persoalan fisik bangunan, tapi juga non-fisiknya. Gitu. Kalau sebagai contoh saja Mbak ya, kalau sebuah gedung misalnya harganya sangat mahal, bagaimana seorang seniman bisa menggunakan ruang itu, gitu loh Mbak. Karena di sini jangan lupa lagi, tadi saya bilang kan bahwa ini adalah tempat laboratorium. Di sini juga ada pendidikan. Mbak tahu sendiri kan pendidikan itu tidak mungkin bisa komersial kan.
Nah, kalau komersialisasi sudah terjadi di tim ini, saya rasa berbahaya buat pertumbuhan kesenian, kebudayaan Indonesia pada umumnya, gitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Taman Ismail Marzuki. Kembali ke studio. Save Team! Berita tersebut menutup perjumpaan kita. Jaga kesehatan, saya Widya Priyani. Sampai jumpa.